إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أتباعه وأزواجه وذريته الكرام جميع أصحابنا الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين سائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرة جميع أولياء الله علماء الله أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها جميع مؤلف كتبنا وسن مؤلف هذا الكتاب شيخ جعفر البرزنجي وشرحه الشيخ نواوي البنتاني إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا جميع من علمنا والحرف الواحد الأحياء والأموات ثم إلى جميع أرواح أهل القبور آبائنا أمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبكم آمين يا مجيب السائلين عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم عطر ya Allah semoga engkau berikan harum Allahumma ya Allah qabrahu akan kuburnya kanjeng Nabi Muhammad al-Karim yang mulia bi'arfin syadiyin. Ada yang banyak bi'urfin syadiyin, tapi bi'arfin syadiyin dengan keharuman yang menyengat, yang wangi min salatin wa taslimin dari salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma arada Allah taala ibraza haqiqatil Muhammadiyah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak menampakkan, mengeluarkan hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal alam, ke alam jagat raya ini. Yang kemarin kita tahu dari nur Nabi Muhammad yang pertama kali diciptakan, kemudian diciptakan kolam sampai terus nur Nabi Muhammad dititipkan fi sulbi Adam. Di tulang rusuknya Nabi Adam, terus sampai dengan Khalil Ibrahim, terus sampai dengan anak bapak-bapak atau leluhur-leluhurnya Nabi Muhammad sampai dengan di Sayyid Abdullah. Nah, maka tatkala Allah sudah mau menciptakan nur Nabi Muhammad diwujudkan sebagai manusia di alam jagat raya ini. Al-Muhammadiyah. Muhammadiyah itu yang bangsa dinamakan Nabi Muhammad. Wa izharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'na. Dan Allah tampakkan, Allah nyatakan kanjeng Nabi Muhammad jisman berupa jisim, berupa wujud fisik, wa ruhan dan ruh,
Jadi gabung jisim atau jasad dengan ruh. Karena kita itu dari dua komponen, ada jasad, ada ruh. Jasad aja tanpa ruh ya namanya mayit. Ruh aja tanpa jasad namanya memedi. Nah ya apalagi tuh. Ya, jasad aja tanpa ruh namanya mayit kan. Terus ruh doang kagak ada jasadnya. Ya memedi. Nah, maka jisman ruhan bisuratihi, dengan bentuk fisik Nabi Muhammad yang sempurna. Fisik Nabi Muhammad itu sempurna. Kita tahu yang terkenal kegantengannya Nabi siapa? Nabi siapa? Yusuf. Tahu Pak, Nabi Yusuf ganteng? Katanya. Kata siapa? Kata Al-Quran. Kalau kata Al-Quran pasti benar dah kalau kata Al-Quran mah. Kalau kata saya belum tentu benar. Apalagi tibang berita-berita hoax yang ada di media sosial. Urusan teman-teman. Kalau yang berita media sosial mah jangan teman-teman. Kecuali Quran. Kalau Quran pasti benar. Karena di Quran diceritakan bagaimana kegantengan Nabi Muhammad ketika dulu, Nabi Yusuf, kegantengan Nabi Yusuf, bagaimana ketika dulu ya, Zulaikha merasa tidak terima diledek sama orang-orang. Masa Zulaikha demen sama budaknya. Zulaikha demen sama pembantunya. Akhirnya Zulaikha mengeluarkan Nabi Yusuf, dihadapkan wanita-wanita, pejabat-pejabat, istri-istri pejabat orang Mesir saat itu. Nah, maka ketika Nabi Yusuf dikeluarkan, mereka sebelumnya disuguhkan makanan buahan yang harus dikupas. Dikasih buahan, wafi riwayat namanya jeruk, ada yang mengatakan mangga. Pokoknya kudu dikupas saja. Dikasih pisau. Ngelihat Nabi Yusuf keluar, mereka enggak sadar bukan buahan yang dikupas. Tapi jarinya. Mereka berkata, mahada basyara. Ini bukan orang ini kayak gini gantengnya. Nah itu kagak sadar saking ku takjub ngelihat kegantengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf terkenal ganteng, tapi Nabi Muhammad jauh lebih ganteng dibandingkan Nabi Yusuf. Tapi kok nggak terkenal kegantengannya? Karena kegantengan fisik kalah dengan kegantengan akhlak dan adabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad ruhan, jisman wa ruhan bisuratihi wa makna. Fisik bakal ditampilkan fisik Nabi Muhammad yang sempurna, wa maknahu, dan sifat-sifat batiniahnya. Nah, yang mana dipuji sama Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad itu berada di akhlak yang sangat amat mulia. Maka ini mulai Allah mau ciptakan nur Nabi Muhammad diwujudkan sebagai bentuk fisik. Naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminataz Zuhriyah. Maka Allah pindahkan nur Nabi Muhammad yang asalnya di tulang sulub ayahnya itu Sayyid Abdullah. Maka kemarin sudah kita bahas. Semua leluhur-leluhur Rasul yang memang di situ membawa nur Nabi Muhammad, maka wajahnya bercahaya sampai dengan Sayyid Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipindahin kemana? Ila maqarrihi, kepada tempat diemnya, yaitu min sadafati Aminah, dari rahimnya Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah, dari keturunan Zuhrah bin Kilab. Dari keturunan Zuhrah bin Kilab. Baru dah dipindahkan dari tulang sulubnya Sayyid Abdullah ke rahimnya Siti Aminah. Wa khassahal qaribul mujibu bi an takuna umman li Mustafa. Dan Allah yang maha dekat, yang maha mengijabah, mengkhususkan Sayyidah Aminah untuk menjadi ibu yang dipilih buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aminah
punya anak cuman satu-satunya. Nggak ada adiknya Nabi Muhammad, nggak ada abangnya Nabi Muhammad. Khusus rahimnya Sayyidati Aminah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzatiyah. Wa nudiya dan diserukan fis samawati di langit-langit yang 7 lapis wal ardi dan bumi. Apa seruannya? Bihamliha li anwarihi dzatiyah. Dengan kehamilan Sayyidatina Aminah. Li anwarihi karena ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-daniyah yang sangat amat dekat. Kapan itu terjadinya? Di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Karena Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 9 bulannya Rabiul Awal. Nah itu kehamilannya yang mana nur Nabi Muhammad berpindah dari sulb atau tulang rusuknya Sayyid Abdullah ke rahimnya Sayyidati Aminah itu terjadi di bulan apa? Bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab. Qala Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Syekh Sahal bin Abdullah At-Tusturi beliau mengatakan lamma aradallahu taala khalqa Muhammadin fi batni Aminah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki penciptaan Nabi Muhammad di dalam perut rahim Sayyidatina Aminah lailata Rajab wa kanat lailata Jum'atin. Itu terjadi di malam bulan Rajab, tepatnya di malam Jumat bulan Rajab. Maka amarallahu ta'ala fi tilkal lailati ridwana khazinal jinan ayyaftal firdaus. Maka Allah perintahkan kepada malaikat Ridwan, hai Ridwan, ini nur Nabi Muhammad berpindah ke rahim Sayyidatina Aminah. Buka pintu surga Firdaus sebagai tingkatan surga yang paling tinggi, itu Jannatul Firdaus. Disuruh buka sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi munadin fis samawati wal ard, dan ada seruan di langit dan bumi bakal terdengar. Ala inna nurul makhzun al-maknun alladhi yakunu minhun nabiyul hadi fi hadil laylah tastaqirru fi batni ummi alladhi fihi yatimmu khalquhu wa yakhruju ilan nasi basyiran wa nadhiran. Maka udah tersebar pengumuman bahwasanya udah tinggal deket lagi karena sudah ada di rahim seorang wanita. Dikit lagi bakal lahir di alam jagat raya ini seorang nabi yang menjadi basyiran wa nadhira, membawa kabar gembira dan memberikan peringatan. Karena itu yang ditunggu-tunggu oleh seluruh makhluk. Ditunggu oleh seluruh makhluk. Wasaba kullu sabbin lihububin nasimi sabah. Maka merasa rindu. Setiap orang yang memiliki rasa rindu lihubi biswabah, untuk cepatnya kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya girang. Semuanya girang. Seluruh makhluk merasa girang. Yang memang dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui bakal ada nabi yang bakal terlahir. Artinya apa Pak? Semua orang tuh sama girang rada gampang. Sekalipun zaman susah, tapi sama girang rada gampang. Karena di zamanmu kelahiran Nabi itu pacak klik. Musim pacak, musim kering. Tumbuhan kagak pada tumbuh. Pertanian gagal. Tapi ketika nur Nabi Muhammad dipindahkan fi makarri, di rahim ibunya Sayyidatina Aminah, semuanya jadi girang. Semuanya tumbuhan berbunga, semua tumbuhan hidup, pohon-pohon berbuah.
Sebab lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa kita memperingati Maulid Nabi. Padahal orang-orang manusia biasa, para ulama saja yang diperingati apa? Haulnya, wafatnya. Kalau Nabi Muhammad bukan haulnya, tapi kelahirannya. Padahal Nabi Muhammad waktu lahir sama waktu wafatnya sama. Sama-sama bulan Maulid, Rabiul Awal. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lahir aja udah bawa kabar gembira. Lahir aja udah pasti bikin seneng. Kalau kita termasuk orang yang bikin seneng atau kagak, entar ketahuannya. Kalau udah mati. Karang sekalipun karang ngajakin senang mulu, tapi pas udah mati mengeselin bahkan jadi kesel, Pak. Ya karang memang CS banget, tapi pas udah mati ngeselin banget tuh orang. Artinya belum ketahuan kualitas kita termasuk orang yang baik atau buruk sebelum nanti masuk di akhir kehidupan kita. Makanya kita mintanya biar husnul khotimah. Minta kita biar bagus akhirnya. Karena kebagusan kita zaman dari sekarang ini bagus banget, bener banget. Tapi kalau ke akhirnya Badar, kira-kira ceritanya apa? Jelek. Bapak itu dulu mau rajin banget ngajinya. Malam Kamis gak pernah towong. Tapi menjelang kematiannya Badar gini kan. Jadi kebawa ceritanya apa? Jelek. Kebawa ceritanya jelek. Ya kalau begitu Pak Ustadz saya mendingan Badar aja dulu dah. Ntar akhir-akhir saya biar bener. Emang tahu bakalan kecandak bener dulu? Takut-takutnya orang kecandak bener dulu. Lagi Badar banget aja. Takut tahu-tahu mati orang kecandak bener lagi. Nah kita jaga-jaga jangan seperti itu. Makanya istiqomah jadi orang baik. Andai kata kapanpun Allah takdirkan kita meninggal dunia. Biar husnul khotimah. Jangan kita anggap bagian karena mau Badar aja dulu saya mah. Saya puas-puasin, senang-senang saya mau Badar. Orang ngaji kan orang semua mau saya aja dulu. Ntar kira-kira tua-tuaan. Saya mau jadi orang bener. Ntar kira tua-tuaan, saya mau tobat. Ntar tua-tuaan, saya mau ngaji yang rajin. Sodakoh yang banyak. Lah emang udah tahu bakal sampai tua? Lah kan orang tahu kita. Iya kalau kecandak tua, kalau kagak. Lah ibarat puhunan mau dirumpas dari muda. Nah makanya istiqomah terus baik. Andai kata Allah takdirkan kita meninggal dunia. Biar dalam keadaan husnul khotimah. Makanya Nabi Muhammad tadi. Dari lahirnya aja udah membawa kebaikan. Wasaba kullu sabbin lihububi nasibah. Wa kusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Dan diumpamakan bumi dipakein setelah lama keringnya. Lama masa paceklik, lama masa kering, lama bahasa kasarnya. Ya kalau kita sekarang kemarau 6 bulan udah kering banget Pak. Ini terakhir hujan udah ada 6 bulan. Sampai kayak gini belum kayaknya ya. Terakhir hujan sampai karang belum sampai 6 bulan. Tapi udah kering banget rasanya. Nah ini bumi asalnya kering tuh sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika nur Nabi Muhammad sudah masuk ke dalam rahim Sayyidatina Aminah. Wa kusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Dibungkus dengan tumbuhan-tumbuhan yang indah seperti sutra-sutra. Wa ayna'atis simaru wa adna syajaru lil jani janah. Wa ayna'at asimaru dan buah-buahan pada matang. Pada matang. Soros simaru yani'atan. Wa adna syajaru lil jani dan puhunan-puhunan gampang ditaeknya. Untuk diambil buahnya. Jadi bahasa kasarnya cabang-cabang kayak gampang-gampang ditaekinnya. Sekalipun cabangnya romanya kecil banget tapi enak digaya taeknya. Wa adna syajaru lil jani janah. Pohonan-pohonan pada deketin bagi orang-orang yang pengen ngambil buah-buahannya. Wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisyin bifisahil alsunil arabiyyah. Dan seluruh binatang-binatang
pada kongkok nyeritain kehamilan Nabi Muhammad di Bani Quraisy dengan bahasa Arab yang fasih. Zaman itu mah apa pada ngomong. Pada cerita. Cuman kita mah orang ngerti. Cuman kita mah orang dengar. Jangan dikira memang binatang-binatang pada ngomong, pada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kisah kita memakamkan saudara kita yang meninggal dunia, ketika orang dikuburin, kemudian ditinggal oleh saudara-saudara yang mengantar, oleh keluarga yang mengantar, kemudian didatengin malaikat dan ketika dipukul malaikat dia menjerit, itu binatang-binatang. Kaget yang ada di sekitar situ. Maka besok tes Pak, kalau ada yang meninggal dunia coba taruh ayam di situ, kira-kira ngeok apa kagak. Kalau ketika ada keok berarti ada malaikat datang itu Pak tuh. Nah, ya. Itu ketika di hari Nur Nabi Muhammad sudah ada di rahim ibunda Sayyidatina Aminah, itu pada kongkok apa? Udah deket, woyo. Kita girang nih, deket dikit lagi bakal lahir Nabi akhirul zaman yang begitu ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan. Jadi tunggu-tunggu. Wa kharratil asirratu wal asnamu 'alal wujuhi wal afwah. Wa kharratil asirrah. Wa kharratil asirratu, dan pada jungkel, pada terbalik kerajaan-kerajaan yang ada di masa itu, wal asnamu, dan berhala-berhala yang disembah, alal wujuhi wal afwah, di muka dan mulut-mulutnya. Makanya bulan kelahiran Nabi itu menjadi kebahagiaan buat kita, tapi menjadi bencana buat mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam kelahiran Nabi, bahkan malam di mana Nur Nabi Muhammad masuk ke dalam rahim ibunda Sayyidatina Aminah, itu bencana buat para setan-setan. Kenapa? Dulu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, itu setan masih bisa ngintip catatan di Lauhil Mahfuz, takdir Allah yang bakal terjadi masih bisa diintip. Tapi setelah Nur Nabi Muhammad ada di rahim Sayyidatina Aminah, bahkan setelah Nabi Muhammad dilahirkan, ketutup. Setan udah gak bisa ngintip lagi. Setan udah gak bisa nyari nginpok lagi. Jin udah gak bisa nyari. Makanya andai kata ngimpok terus dikasih tahu, salah pasti. Nguar ini nomor ini, orang keluar gini kan. Kenapa? Udah ketutup ya. Mereka susah udah. Bahkan masuk ke wilayah langit, dibagelin, ditimpugin sama malaikat-malaikat. Itu mulain dari Nabi Muhammad SAW diciptakan di dalam rahim ibunda Sayyidatina Aminah. Nah. Wa tabasharatuhu sul masyariqi wal magharibi wa dawabu al bahriyah, dan pada memberikan kabar gembira binatang-binatang liar yang ada di timur dan barat, wa dawabu al bahriyah, dan binatang-binatang yang ada di laut, semuanya girang. Girang. Wa tabasharat mana? Wahtasatil awalimu minas sururi ka'sa humayyah. Wahtasat ay syaribat syai'an bada syai'in, artinya dan meresap sedikit demi sedikit seluruh makhluk rasa kebahagiaan yang sangat amat dalam. Tuh langsung hati terasa ada kenyamanan, hati langsung terasa ada kedamaian. Enggak terasa Pak. Ketenangan di dalam hati itu tidak bisa dicari. Bagaimana, di mana dapatnya? Bapak pengen nyari, gue pengen tenang. Kemana? Ke puncak kali. Kon puyeng Pak. Lah kena macet harus sudah. Ya, kata kita pengen nyari ketenangan. Anu kali gue pengen nyari ketenangan. Dugem kali semalaman mah. Itu gue jeduk. Genengan orang puyeng juga pulang-pulang. Kenapa? Kebahagiaan itu Allah yang
Menciptakan. Kadang-kadang kita nggak tahu ngapa ya hati kita kok rasanya tenang aja, girang aja. Dan kadang-kadang tahu-tahu sumpah baik. Tanya emang sumpah ngapa sih? Tahu, gue udah tahu nih sumpah buat rasanya hidup. Nah makanya kita pengen dapat ketenangan di mana? Ya seperti ini. Ini cara supaya kita mendapatkan ketenangan. Sehingga saya sampaikan, kaya mah belum tentu, tapi tenang mah insya Allah dapat. Kaya mah belum tentu Pak. Karena nyari kaya mah udah bakal ketemu. Tapi ketenangan hati kita. Tahu-tahu ngapa ya hati rasanya kok enak. Hati kok rasanya enggak gelisah. Sekalipun ntar sampai rumah mau puyeng lagi besok setoran. Yes, minimal malam ini mau tenang hatinya. Gitu. Nah, sebab apa? Ada nur Nabi Muhammad SAW. Kita bersolawat kepada Rasulullah. Kita baca kisah maulid Nabi Muhammad. Itu akan melahirkan ketenangan di dalam hati kita. Itu kalau ngerasain. Lah kalau dirasain malah orang mulutnya mau kemana, hatinya mau kemana. Lah orang nyerap jadinya Pak. Iya kalau nyerap baru ada keras. Kalau diserap malah kagak bakalan nyerap. Maka dirasain. Rasain. Wa busyiratil jinnu bizlali zamani wantahakatil kahanatu rahibatir rahbaniyah. Wa busyiratil jinnu bizlali zamanihi. Dan jin-jin, kaum jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Sama seperti kita. Jin itu sama seperti kita, dia makan, dia minum sama. Ada yang mengatakan jin itu makannya cuma diresep doang. Makanya orang tua kita dulu nyuguh, bahasanya udah dimakan sama jin, sama leluhur. Karena diisep sarinya. Sama siapa? Sama jin. Jin itu riwayat pertama dia mengatakan cara makannya dengan ngambil sarinya doang. Sama diisep. Ada yang mengatakan jin itu makanannya tulang. Jin itu makanannya tulang. Snacknya kotoran. Maka snacknya jin itu kotoran Pak. Kotoran letong, bahu-bahuan itu snacknya. Makanya banyakin snack ya, banyakin kotoran banyak snacknya tuh jin. Nah, makannya tulang. Makanya kalau makan itu pun yang kalau jinnya muslim yang dia makan hanya tulang-tulang yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan dimakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang rada sewot sama jin, kata dia bagian tulangnya olah aja sambelin kerja pedes biar jin kepedesan dah. Ya Allah, mujahat baik jadi orang. Nah, itu para jin-jin yang muslim karena mereka hidupnya jauh lebih lama dibandingkan kita. Kalau kita usia kita paling 60-80 tahun. Usia kita paling 80-100 tahun. Jin sampai dengan 1000-an tahun. Maka sering saya sampaikan kalau bisa mah jangan punya urusan sama jin. Kita udah mati, dia masih nemuin anak kita. Kita udah mati, dia masih nemuin cucu kita. Lebah kita kuat, lebah cucu kita. Habis dikoyak-koyak sama dia. Kalau dia masih dendam aja. Kalau bisa mah jangan punya urusan sama jin kalau bisa mah. Ustaz Ujai itu. Hati-hati Ustaz Ujai. Enggak, dia mau punya urusan katanya berteman. Jangan punya sengketa sama jin. Takut digugatnya lebah nanti. Wa busyiratil jinnu biizlali zamani. Karena dia tahu. Bakalan ada nabi yang akhir zaman. Oh udah deket nih. Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu. Makanya di zaman Rasulullah dan sekarang dibangun masjid, ada masjid jin. Alah ke Ma'la. Kalau kita dari Masjidil Haram mau ke Ma'la itu lewat namanya masjid jin. Kan di situ dulu ada segolongan jin yang membaiat diri masuk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada masjid jin. Sekarang dibangun namanya masjid jin. Oh, Ustaz Ujai banyak banget yang diislamin jin sama Ustaz Ujai. Makanya udah temannya Ustaz Ujai mulu udah. Bizlali zamani wantuhi ketil kahanatu, dan ketika nur Nabi Muhammad dipindahkan dari tulang sulbinya Sayyid Abdullah kepada perut rahimnya Sayyidatina Aminah, itu kuhanah tukang sihir, dukun orang manjur. Lantaran nur Nabi Muhammad dipindahkan ke rahimnya, apalagi malam lahirnya Nabi Muhammad SAW, sampai api Fars
yang disembah di Parsia. Itu yang kagak pernah mati, tahu-tahu mati. Kanisah, apa kalau katedral-katedral yang dibangun oleh orang-orang Romawi tahu-tahu runtuh di malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Keburukan, kemusyrikan tahu-tahu rusak. Karena nur Nabi Muhammad, karena dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam itu ketika nur Nabi Muhammad masuk ke dalam rahim ibunda Sayyidatina Aminah, dukun-dukun Al-Kuhana udah kagak manjur itu. Pada gagal. Yang pada ngimpo orang keluar, neluh kagak manjur. Semuanya begitu, Pak. Warahibatir ruhbaniyah. Dan juga para biara-biarawati, kesemuanya mereka pada gelisah. Walahija bi khabari kullu habrin khabirin wa fi hula husnihi tah. Walahija, dan banyak berbicara. Apa kullu hibrin, setiap pena-pena yang menuliskan bi khabar dengan cerita Nabi Muhammad, apa kullu hibrin, setiap penulis-penulis yang sangat amat tahu dalam menuliskan kebagusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pada bingung, enggak mampu mengkisahkan, menceritakan kebagusan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang mampu mendeskripsikan, mendeskripsikan. Bahasa susah ini Ustaz Uja ini. Deskripsikan, menjelaskan secara detail tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika diceritakan Rasulullah jauh lebih dari itu. Nabi Muhammad penyayang, kata kita sayang paling kayak bapak ke anak, jauh dari itu. Nabi Muhammad dermawan, kayak kasih pulan ono yang punya duit ratusan juta dibagiin ke orang. Nabi Muhammad jauh lebih dari itu. Makanya kenapa dalam adab dan etika orang menggambar, bikin video, nggak boleh melukiskan, menggambarkan wajah Nabi Muhammad dan juga memvideokan karikatur atau apapun tentang Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Pasti salah. Pasti salah. Artinya Pak, berarti merendahkan. Digambarin bapak ganteng banget, pas digambar jadi jelek, marah nggak kira-kira Pak? Lo gambar gue ganteng kayak gini, gambar pada menyon begitu. Saking aja kalau sekarang mah gak begitu kan, jelek jadi ganteng. Ya kan jelek jadi ganteng pakai apa? Filter. Masuk ke EA. Ya foto jelek banget, tau-tau jadi ganteng. Ustaz Nasir bisa terbang. Lah iya. Iya kan orang marah. Kenapa? Karena naik grade-nya. Jadi jelek jadi ganteng. Kalau Nabi Muhammad udah pasti turun grade-nya. Dari ganteng pasti salah, pasti jelek. Makanya gak ada yang mampu menceritakan bagaimana bagusnya akhlak dan surah bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau hari ini kita ngelihat kata orang ganteng banget, Nabi Muhammad jauh lebih ganteng. Kalau kita hari ini ngelihat orang baik banget, Nabi Muhammad jauh lebih baik. Kalau hari ini kita ngelihat orang soleh banget, Nabi Muhammad jauh lebih soleh. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Dan memang benar begitu. Bapak idola siapa dong? Kayak Ustadz kayak Ki pokoknya orang yang bagus akhlaknya, tawadhunya lebih. Nabi Muhammad jauh lebih dari itu. Makanya pernah saya ceritakan. Ketika Sayyidatina Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, kata Sayyidatina Aisyah, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Ketika sahabat namanya Yazid bin Harisah, anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu punya budak dihadiahin sama istrinya. Khadijah, asalnya ini, Khadijah dihadiahin sama pamannya. Pamannya beli di pasar budak Yazid bin Harisah. Kemudian dihadiahin sama pamannya Khadijah ke Khadijah. Buat jadi budak, karena budak itu jual beli. Khadijah ketika nikah dengan Nabi Muhammad, dihadiahin sama Khadijah ke siapa? Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yazid bin Harisah. Nah, Yazid bin Harisah itu anak bangsawan, anak pegawai bahasa kasarnya, yang hilang, diculik, kemudian dijual di pasar Arab. Nah, ketika dijemput sama bapaknya, itu sampai nggak mau pilih bareng Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Sebab apa? Kemuliaan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak punya anak umpamanya berkhidmah ke rumah saya. Pokoknya ngeladenin Ustadz Adi dah. Kira-kira kemudian Bapak jemput, diajak balik, mau apa kagak romannya? Mendingan ke rumah balik. Di sini disuruh-suruh mulu paling begitu dia. Artinya pasti pengennya balik. Yazid bin Harithah nggak mau balik. Pilih bareng Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab kagak pernah nemuin cacat, tidak kekurangan kasih sayang. Rasulullah selalu hadir di setiap kesulitan yang beliau jumpai. Ada sahabat namanya Anas bin Malik. Usia 10 tahun ketika Rasulullah sampai ke Madinah dititipin sama ibunya suruh berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Kalau Yazid tadi usia 8 tahun, dari 8 tahun. Sahabat Anas bin Malik usia 10 tahun. Disuruh berkhidmah, khodam ke Rasulullah SAW. 10 tahun sampai dengan wafatnya Rasulullah berarti 10 tahun berkhidmah ke Rasulullah SAW. Dari usia 10 tahun. Kata beliau, saya berkhidmah sama Rasulullah 10 tahun. Kagak pernah denger sekalipun kalimat kasar yang diucapkan oleh Rasulullah. Kagak pernah denger satu kalimat pun yang nyakitin hati saya. Bahkan ketika saya dipanggil Rasul kemudian saya telat, Rasulullah kagak marah. Kalau Ustadz Adi ngambek. Ditemuin cuma cemberut. Gitu. Orang ditanya pisan. Rasulullah gak pernah bermuka masam. Muka masam namanya cemberut. Tidak pernah Rasulullah bermuka masam. Tidak pernah Rasul menunjukkan wajah yang enggak senang. Itu akhlaknya Rasul. Diceritakan oleh orang-orang yang hidup bareng dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita sebagai orang tua, anak kita udah sama kita aja takut, apalagi orang lain. Anak kita dewek aja takut sama kita. Jangan mau baba, mau galak banget. Apalagi orang lain. Tunjukkan rasa kasih sayang kita. Tunjukkan rasa sayang kita kepada anak-anak kita. Tunjukkan rasa sayang kita kepada orang lain. Sehingga mereka mau bareng-bareng sama kita. Makanya dalam akhlak berdakwahnya Rasulullah SAW. Diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya engkau Muhammad. Fazzan ghalizal qalbi. Fazzan kasar. Ghalizul qalbi keras hati. Hatinya keras. Jadi Rasulullah itu enggak pernah memotong omongan orang. Ada orang cerita didengerin baik. Didengerin sampai sudah. Oh iya begitu. Oh iya. Oh Masya Allah begitu ya. Iya iya. Selesai dia cerita. Diam dulu. Kalau menurut saya. Kayaknya bagusnya begini. Kalau Bapak cerita sama saya. Jangan udah tahu begini salah itu begini. Udah potong duluan. Kelamaan itu. Rasulullah kagak didengerin dulu. Dan Rasulullah tidak pernah berbicara sama orang kemudian wajahnya nggak ngadepin. Jadi ngerasa diorangin. Kalau Bapak cerita kongkok sama saya. Kemudian saya lawan main HP, kira-kira gede gak Bapak? Nah, kita kongkok. Dan dilawan main HP gitu. Kan gede. Rasulullah nggak pernah. Ketika ngobrol diadepin, mukanya didengerin, dilihatin wajahnya. Itu akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita latihan tuh. Kita memang tidak seperti Rasul, tapi minimal kita bisa neladanin Rasulullah. Sekalipun tidak mungkin 100% kita bisa sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya girang. Semuanya girang dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang tidak bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad hanya orang-orang kafir, hanya orang-orang musyrik, hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, setan dan jin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu, yang kagak girang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa utiyat ummuhu fil manami, dan diberikan mimpi kepada ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayat itu di usia 6 bulan. Jadi ketika ibunya Nabi Muhammad hamil usia 6 bulan ngimpi. Faqila laha, dalam mimpinya dikatakan kepada Sayyidatina Aminah, innaki, mana kehilangan saya. Faqila innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah.
kamu sedang hamil Sayyidil Alamin, gustinya seluruh alam, wa khairil bariyah, dan sebaik-baik manusia. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Dan namain nanti kalau udah lahir namanya Muhammad. Karena dia bakal jadi orang yang bakal dipuji-puji. Jadi ngimpi ibunya usia 6 bulan, ngimpi kalau kamu sedang hamil manusia yang istimewa. Besok kalau lahir namain Muhammad. Belum lahir udah diimpi, ntar kasih nama Muhammad ya, gitu. Kalau kita mah, iya kalau laki, kalau wadon Muhammad juga namain. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi kalau wali Pak, kalau orang-orang arif billah, orang-orang yang bisa tembus masih basirah mata hatinya bisa tahu begitu. Habib Hasan Abdul Hadi Ba'bud, beliau Habib Hasan yang sering, kalau malam ini beliau tidak bisa hadir karena ada acara di Tegal, acara di Brebes. Beliau itu lama nggak punya anak, 8 bulan nggak punya anak setelah menikah, ceritanya beliau. Soalnya ke Habib Lutfi, Habib ini udah 8 bulan nikah belum hamil, udah besok kalau hamil namain Husain. Kalau hamil namain Husain, pulang nggak lama hamil. Udah, maksudnya namanya Husain, nggak mikir lagi tuh, ini Husain apa Safi kira-kira. Iya kalau perempuan, kalau laki, kalau wadon, itu Husain juga namanya. Tapi beliau kata yakin karena Abah bilang begitu, nggak di USG nggak apa, pokoknya namanya Husain. Pokoknya namanya Husain. Ya udah, lahir laki-laki namain Husain. Habib Ali yang gemuk, Habib Ali. Nah, yang gemuk nih yang bisa hadir sini, Habib Ali, beliau kasih nama Abu Bakar. Pokoknya namanya Abu Bakar. Namain Abu Bakar, lahir kamu. Bukan lahir sudah, pokoknya Abu Bakar, lahir kamu. Lahir. Lelaki, ya namanya Abu Bakar. Gitu. Makanya Pak kalau seandainya lu udah niatin kasih nama dari sebelum hamil. Pokoknya besok gua namain Khadijah. Pengen punya wadon. Ustaz Ujai umpamanya gitu. Pokoknya Khadijah. Keluar laki-lagi Khadijah juga. Ya karena yakinnya yang kurang. Ya, nanya Ustaz Adi ya keder. Kon saya udah dapat laki-laki. Namanya Muhammad. Allahumma qabrahul karim bi'arfin sadim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, di riwayat pertama namanya yang namin siapa? Ibunya, karena ada dimimpiin bakal kasih nama Muhammad. Tapi riwayat dinamain sama kakeknya, namanya Muhammad, dinamain nama kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Padahal nama Muhammad sebelumnya kagak pernah ada di Arab. Arab itu kagak ada nama Muhammad. Sebelum itu kagak ada nama Muhammad. Sebelum itu kagak ada nama Muhammad. Kok tahu-tahu ini ada nama orang Muhammad. Maka orang-orang Arab pada bingung. Kenapa Abdul Muttalib, cucu lu dinamain Muhammad? Kata Abdul Muttalib, li'annahu satuhmadu uqbah. Karena cucu saya ini orang istimewa. Bakal jadi orang yang dipuji-puji oleh orang-orang setelahnya. Yakin Abdul Muttalib bakal punya cucu orang istimewa. Karena banyak tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walamma tamma min hamli syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Ilahuna wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW dari kisah wafatnya bapaknya yaitu Sayyid Abdullah. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا تواب رحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من الراشدين. بارك لنا في أولادنا بناتنا وذريتنا تلاميذنا جماعتنا ولا تضرهم وفيكم بطاعتك وارزقنا برهم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه محمد والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمى فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تص الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. دعوهم فيها سبحانك وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup itu saja yang kita sampaikan. Sudah doa lagi karena udah jam 11 ternyata. Saya mohon maaf.